Aldo dan juga Kak Arin jauh-jauh datang ke Kota Malang untuk belajar di UBTV. Hal apa sih yang dicari? Ada yang putih, terus ada yang goceng lagi yang putih. Dia mau buang di konten itu. Dia Dia nggak mau tahu. buang, dia tanya saya juga nggak tahu. Dia mau buang. Dia mau buang dan saya. Terus waktu ini sampai di Batu itu berapa jam? Yang dekat cuma 45. Oh, ternyata dekat. Pas jalan di jalan itu macet. Saya bilang ada, udah 45 menit kan sampai. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita bakal ngobrol dengan tamu istimewa yang jauh-jauh datang ke Kota Malang dari Timur Leste. Nah, mereka ini datang untuk menimba ilmu dan juga sharing-sharing nih bersama dengan rekan-rekan di UBTV. Seperti apa sih pengalamannya mereka di sini dan juga kita penasaran dengan apa yang mereka lakukan di sana. Langsung aja kita ngobrol dengan Kak Aldo dan juga Kak Arin. Halo. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, siap. Kita ingin mengenal lebih jauh tentang Kak Aldo dan juga Kak Arin yang berasal dari RTVU. Mungkin bisa dijelaskan nih, apa sih artinya Kak Aldo? Silahkan. Ya, RTV itu singkat, kalau kepanjangannya itu Radio Televisi Universitas Oriental. Itu kita singkat dari universitas, karena RTV itu dibawa dari universitas sendiri. Gitu. Oke, berarti televisi milik kampus sebetulnya ya. Iya. Oke. Kalau Kak Aldo ini sebagai apa nih di TV kampusnya? Oke. Kalau soal saya itu di situ multifungsi aja. Wah. Multifungsi, tapi ada yang kekurangan, dari kita situ kekurangan karena sumber daya manusia. Karena itu apa yang di sana itu kita harus multifungsi, seperti bisa pegang kamera, bisa jadi kameramen, bisa jadi switcher, MCR, apa aja, teknik juga bisa. Keren. Kalau Kak Arin di RTVU sebagai apa role-nya di sana? Baik, terima kasih. Kalau saya di RTVU, saya menjadi reporter sama presenter, nulis naskah juga, dan editing juga. Wah, sama-sama multitasking dan multifungsi begitu ya berdua. Boleh diceritakan mungkin di sana apa saja sih program-program yang hadir di TV-nya? Oke, untuk program itu kita ada 5 program. Yang ada satu itu kita program Unital Tatoli, itu untuk live streaming. Yang satunya lagi tentang mahasiswa, ekspresi mahasiswa itu, sekolah di Unital itu apa. Dan 2 lagi debat saintifik, itu untuk para prorektor atau pejabat itu, tapi bukan kita yang moderator, itu khususnya untuk pemimpin redaksi yang biasa moderator itu situ. Okay. Dan satunya lagi itu Lian Estudante, atau bisa kalau bahasa itu suara mahasiswa. Itu kan suara mahasiswa kita fokus untuk kegiatan mahasiswa. Kan di Unital sendiri mahasiswa itu lebih banyak ngomong tentang politik. Nah, makanya kita suka itu bikin program itu supaya mereka itu expose apa yang mereka ketahui tentang politik, terus kita jadikan program itu. Oke, kalau program favoritnya Kak Arin yang mana nih dari 5 program tadi? Iya. Kalau favorit saya sih menjadi reporter dan nulis naskah saja ya. Oke. Apa sih hal yang paling challenging selama menjadi reporter dan penulis naskah di RTVU? Hal yang paling mungkin sulit atau challenging? Ya, kalau di sana itu saya sulit itu kamera ya, tidak suka ya kameramen itu. Saya tidak suka. Bukan nggak suka sih, tapi ini harus batasi juga itu energi kita ya. Kalau kita harus melakukan semua itu satu hari, kan energi kita kan tidak cukup. Oke, jadi membagi tugas sesuai dengan role-nya masing-masing. Oke. Kalau Kak Aldo, yang paling sulit itu bagian yang mana nih?
Kalau yang sulit deh, kalau yang sulit tuh di saat kalau kita live ya. Kita Oh, live. oke. Live itu kan saya sebagai apa itu multifungsi, itu harus cari anak-anak atau mahasiswa yang mensupport kita. Yang apa, yang kamu yang pegang ini, kamu yang pegang. Kan sendiri nggak bisa tuh, kan ada Betul. kamera 4, itu nggak bisa. Terus kita harus briefing lagi. Kamu nanti kalau ambil gambar itu harus gitu-gitu. Ada yang bikin kita tuh pusing ya, ini kita maunya gitu, dia ambil itu. Pas dia on air, ada gambar yang goyang-goyang itu, sampai-sampai kata-kata kasar itu saya kasih keluar, ini kamu nan udah dua apa itu kamu begini begitu, itu yang sebagai challenge, sebagai apa materi juga buat saya untuk memilih siapa yang harus itu jadi super tim lah, supaya itu kalau live itu yang sesuai dengan keinginan kita yang itu. Kalau program favoritnya dari 5 tadi yang mana tuh? Kalau favorit semuanya favorit. Gak bisa memilih ya. Nggak bisa memilih, semuanya favorit ya, karena apa ya, kita yang membuat, kita harus favoritkan semua supaya nanti kalau ada kru baru atau mahasiswa yang mau bantu kita itu kita harus kasih paham ke mereka itu, kamu coba bawa program ini, terus mereka ini program apa kah, terus kita kasih paham ini kamu harus begitu gini ya. Nah, intinya itu saya lebih terjun ke yang live itu aja, live sama apa, apalagi kalau ambil gambar, kalau news kita sering, kalau saya ada halangan saya kasih ke anak-anak itu, nah, teman-teman dari mahasiswa itu, kamu ya nanti jadi kameramen, ikut sama Karina, kalian apa liput di sana, itu liput situ. Jadi yang bikin sulit adalah membagi tugas dan memberi pemahaman kepada teman-teman gitu ya. Nah ini membuat saya semakin penasaran. Jadi di RTVU selain ada Kak Aldo dan juga Kak Arin, kira-kira di sana itu strukturnya seperti apa sih, mulai dari pimpinan redaksi sampai akhirnya yang di lapangan seperti presenter ataupun kameramen? Karina dulu saya. Boleh, Karina dulu boleh, nanti dilengkapi Kaldo. Kami di RTVU, pimpinan kami itu pertama direktur RTVU, dan struktur lainnya kami belum punya. So, kami di sana itu cuma 4 direktur saja. Lainnya berarti teman-teman mahasiswa. Ya, bagi-bagi tugas kayak seperti di UB TV ini tidak ada, belum. Karena di sana itu kekurangan SDM, sumber daya manusia. Ya, itu. Baik. Berarti kalau di total jumlah SDM-nya ada berapa tuh di sana? Kalau SDM, kalau stafnya cuma kita berlima. Direktur dihitung dari direktur sama asesor itu semacam apa? Penasehat ya. Penasehat 1 dan kru untuk media sendiri kita bertiga, saya, Rina sama teman satu lagi, Niko. Sekarang dia di sana itu lagi live ya, pelantikan rektor baru. Itu cuma kita bertiga aja. Super tim luar biasa, cuman bertiga tapi bisa melakukan live streaming setiap ada acara-acara kampus. Wow, keren ya. Ini berarti mungkin salah satu tantangan ataupun hal yang sulit juga ya untuk dilakukan karena jumlah SDM-nya juga sedikit. Baik. Nah, yang membuat saya penasaran juga, kenapa sih Kak Aldo dan juga Kak Arin jauh-jauh datang ke Kota Malang untuk belajar di UBTV? Hal apa sih yang dicari? Gitu. Boleh dari Kak Arin dulu. Baik, terima kasih. Karena pertama kali kan kita observasi dulu ya, kalau di sana sama UB itu berbeda. Kalau di sana itu akan kita datang jauh-jauh ke sini, kita mau menambah ilmu baru ya. Kita mau menambah ilmu baru dari TV UB. Kalau kami belajar di sini apa yang berbeda dari situ dan di sini, apa yang berbeda. Ternyata kami dari Timor Leste datang ke UB TV itu mengobservasi ya. Di UB TV itu hal yang berbeda jauh dari kami yang di RTVU di Timor Leste. Yang kami datang di sini itu banyak ya, kalau tidak salah banyak yang kami pelajari tentang ilmu baru, mulai dari program, news, belajar news, kameramen,
ya itu yang kami dapat ilmu baru dari UUB TV. Oke, gimana nih, seru nggak belajar di UUB TV? Tapi ini susahnya nggak bahasa juga sih, tapi kami berusaha untuk belajar. Kalau di Timur Leste penggunaan bahasa apa yang paling umum di sana? Ya, kalau itu bahasa nasional, Tetun. Bahasa nasional yang di sana. Oh, Portugis. Portugis. Oke, tapi kok keren sekali bahasa Indonesianya. Belajar banget. Oke, jadi sebelum datang ke Kota Malang sengaja belajar bahasa Indonesia atau jauh sebelumnya memang sudah sering mempelajari itu baik Kak Aldo maupun Kak Arin? Iya, setelah itu kami juga belajar sedikit-sedikit sih. Wow, keren. Tapi bisa paham ya selama di Kota Malang, mantap. Oke. Kalau dari Kak Aldo, apa nih yang dicari di UB TV dan mungkin apa yang sudah didapatkan selama beberapa hari? Ya, untuk itu di UB TV itu kalau menurut saya pelatihan 10 hari itu nggak cukup buat saya. Nggak cukup. Pengen lebih lama lagi ya. Soalnya itu buat baru buat kita. Seperti teman udah bilang, kalau di sana itu kita rangkap yang kita tahu aja dari, kalau kita bisa bilang dari alam aja, kita pikir terus kita buat. Saya tidak dari struktur itu sendiri. Kita kan ada struktur tapi enggak semacam itu fix sih. Kalau direktur langsung ke staff. Kita aja yang taruh aja, kamu pegang yang bagian redaksi, contohnya ya Bang Yanu News itu Rina yang pegang. Kalau yang program itu ya saya pegang. Terus yang lagi teknik untuk memasang kamera sama yang alat itu kita kasih ke Niko, kamera satu Niko. Itu yang itu konsep sendiri dari situ gitu. Terus kesan untuk ya kita ke sini tuh ada dua hal yang saya baru buat saya. Yang pertama itu adalah mata uang. Oh, Mata uang. Mata uang itu kenapa? Kita di sana kan pengen pakai dolar sama uang kita mata kualitas kita sendiri centavos. Terus kita ke Malang kita pegang ke uang rupiah. Terus rupiah itu banyak lagi. Terus angkanya itu kalau 200 rupiah itu nolnya kan 2, kan 200.000 itu kan nol banyak. Terus kan saya ada pernah beli Aqua, terus saya kasih ini Aqua berapa? Dia bilang 1.000 mas. Nah, oke, saya kasih di 5.000 itu berapa ya? Saya kasih yang merah aja. Saya kasih terus tukar itu. Nah, ini uang berapa ini? Saya bilang ini uang berapa Rina? Rina bilang ini nggak tahu, simpan aja nanti kita beli lagi. Nah itulah yang hal baru buat kita. Terus bahasa juga. Kalau bahasa sendiri kita belajar itu dulu masih kecil-kecil itu kita sering nonton acara TV, apalagi acara-acara itu siarannya tuh Indosiar itu. Itu kita nonton itu terus kita belajar. Oh itu kata-kata itu untuk ini itu. Setelah itu kita datang ke Malang, ya kita praktik lah untuk bicara untuk ngomong sama teman. Katanya teman juga paham kalau kita ngomong itu. Iya. Ada yang bilang, kalian ngomong itu lancar sekali. Iya. Saya bingung, saya bilang lancar di mana? Ini agak gugup itu. Iya, makanya saya cukup terharu kok bisa sih lancar sekali bahasa Indonesianya. Kalau boleh tahu sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia ini? Baik Kak Arin maupun Kak Aldo. Ini nggak tahu ya. Kalau ini masih kecil juga ya. Mungkin sudah berapa tahun? Aduh, mungkin Berapa bulan? Aduh, 6 tahun. 6 tahun loh, cukup lama ya belajar. Kak Aldo juga? Kalau saya itu ya 6 tahun juga. 6 tahun belajar bahasa Indonesia. Ya. Dari nonton TV Indosiar tadi. Ya, karena dulu kan kami masih kuliah. Kami masih kuliah kan dosen kan dari Indonesia kan ngajar di sana juga. Okay. Tapi dia ngajarnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kami tradus ke bahasa Tetun gitu. Oke. Bisa belajar sedikit-sedikit. Keren, tapi lancar sekali dan saya pun paham apa yang disampaikan Kak Aldo maupun Kak Arin. Oke, ngomong-ngomong soal Kota Malang, tadi sempat belanja Aqua gitu ya. Sudah ngicipin makanan apa nih di Kota Malang? Makanan mungkin khas Kota Malang ataupun Indonesia yang selalu teringat. Wah, ini nih enak, kesukaan saya. Apa tuh? Ya, kalau menurut saya sih di sini kan saya kan biasa nonton ya, kalau biasanya bakso. Baksonya kan orang-orang di Indonesia kan bisa jual juga di Timur Leste. Ya, saya harus rasakan ini, rasakan ini orang Indonesia buat di Timur Leste di
di Indonesia sendiri itu bagaimana rasanya bagaimana gitu. Oke. Ya, ternyata saya coba di Timor Leste, ya enak juga ya. Kemarin kami datang ke sini, biasanya kami berdua makan di depan itu, ya Ubi itu. Ubi itu di dekat apa? Bank BNI atau Oh, iya, BNI makan di ya? sana itu. Oke. Ya, saya coba. Dia suruh saya, kita coba dulu. Saya nggak mau. Tapi dia, kita makan saja. Ya saya ikut. Saya ikut dia. Ya, saya coba. Ya, coba ternyata enak juga ya, sama seperti yang kayak makan di sana. Oke, jadi favorit Kak Arin adalah bakso. Bakso, iya. Kak Aldo harus beda, jangan sama. Ya, kalau saya itu sama juga. Bakso Saya lebih juga? suka bakso sama mie ayam. Oh, mie ayam. Ya, untungnya udah dua itu saya coba. Bakso yang pertama saya dan teman saya itu di bank sebelah itu dijual. Itu ada bakso. Mas siapa itu? Kita beli 5.000. Kita beli dipilih. Mas pilih-pilih aja pentolangnya. Saya beli. Saya kira ini ditaruh semua atau dibilang pilih aja. Nah, dia ada besar, ada kecil. Saya bilang, kalau yang besar itu 2.000. 2.000 itu berapa ya? Nah, taruh sudah. Itu lagi tambah 4, tambah terus sudah selesai. Saya makan. Udah selesai. Ujung-ujung uang tuh. Saya kasih uang berapa? Ya, saya ambil yang hijau itu. Saya kasih dia kembali. Saya bilang, ini berapa nih Rina? Saya taruh. Terus setelah itu saya balik ke pengen apa? Saya bilang ini Rina, ada yang putih, terus ada yang goceng lagi, yang putih. Tapi Dia mau buang di kontainer. Dia nggak mau tahu. buang. Dia tanya saya nggak tahu. Dia mau buang ini. Dia mau buang dan saya. Terus itu yang mie ayam itu kita perlu juga makan. Setelah kita pergi ke gereja, kita balik lagi, terus ada mas yang jual dengan motor itu. Ya, saya pas lapar lagi, saya bilang Rina, kamu makan nggak? Dia bilang, ya saya juga lapar aja, kita makan sudah ini. Terus ditulis di gerobak itu 8.000. 8.000 itu 8.000. Apa lagi nih? Nah, sini mas taruh dua. Kan setelah makan bayar sudah, ya. Dia bilang ini Rina, udah puas, sudah kenyang, puas. Terus balik lagi ke situ. Kembali lagi ke uang, saya bilang ini uang kecil tuh banyak sekali. Bingung tuh. Nah, terus kita bahas, terus kita belajar. Setelah malam kita kasih keluar uang, terus kita belajar. Oh ini perbedaannya gitu. Terus kita tanya lagi sama resepsionis di penginapan itu. Saya bilang, Mas bisa bantu kan ya? Ada apa Mas? Ini uang itu goceng itu berapa ya? Ini 1.000. Saya bilang 1.000 itu setara dengan apa? Ini setara dengan yang kayak itu. Aduh, saya kira ini nggak fungsi, maka saya jual gitu. Itulah kesan saya dan makan favorit itu di Kota Malang. Dia mau buang saya kalau uang yang konsen itu dia mau buang. Oh. Nah, ada yang saya kasih ke kan pengemis kayak yang di dalam itu. Iya. Ya pas dia lagi gendong anak itu kan saya kira aduh goceng kasih begini saya taruh sini. Ya kan nggak tahu sih. Terus udah masih itu bilang ini terlalu banyak bos. Karena itu nggak tahu ini. Itulah. Wah, ini ceritanya sangat lucu dan menarik ya. Gara-gara uang jadi pusing. Ini kan pertama kali datang di sini. Pertama kali datang ke Indonesia Iya, berarti. iya. Oh, wow. Oke. Sudah kemana aja nih selain ke UBTV, kemudian tadi sempat ke gereja juga? Mungkin pernah mendatangi beberapa tempat wisata atau mungkin mall? Iya, pernah. Kalau saya tuh pernah pas hari libur itu kita ke Batu. Batu di mana? Batu ke Selekta itu. Oh. Sama kakak-kakak yang kos di sini di timur juga, mereka kuliah juga di UB. Oh. Mas Adai, dia yang kakak kita di senior juga di Unital. Dia ngajak ini, Aldo kamu free nggak? Saya bilang kemana? Kita jalan-jalan ke Batu. Dia bilang, Batu ke Mas. Kira Batu itu dekat-dekat sini. Jauh. Saya bilang ya, saya kan penasaran juga. Saya bilang iya ikut. Terus dia rental mobil, kita jemput saya di penginapan. Dia nggak ikut karena sakit, pasti dia kayak gitu. Iya. Sayang sekali. Terus kira-kira saya kan di jalan saya tanya sama Kadai, kalau kira-kira sampai di Batu itu berapa jam? Dia mendekat cuma 45. Oh, saya bilang terdekat. Pas jalan di jalan itu macet. Saya bilang Kadai, enggak, udah 45 menit kan sampai ini. Dia bilang ini kan macet. Iya. Sampai di itu sekitar setengah jam. Terus kesan baru lagi. Kita pas masuk itu para
security tuh suruh kita buka dulu jendelanya. Coba kita lihat siapa di dalam itu berapa orang. Saya kan tidur terus kadang kamu bang dulu, kasih uang dulu. Uang berapa lagi? Ini untuk masuk ke taman itu supaya akses kamu beli apa atau mau main itu bebas semua. Tapi ini berapa kadang? 25.000. Saya bilang ya sekarang nggak kasih tahu ke kadang, saya diam aja. Nih ambil sudah ini tas ini, lihat sendiri. Lihat tuh kadang ini, ini uang. Mungkin kadang ambil semua kagak tahu di kadang ini 25.000. Itu kayak kasih lagi kadang yang itu uang itu. Gitu. Sampai sekarang saya masih Masih bingung. Masih bingung. Ya, ada yang udah paham. Kalau 5.000 tuh paham, itu warna itu kuning gitu. Gitu. Oke, wah menarik. Apa yang seru di Kota Batu? Kota Batu itu tempat wisatanya. Wisata itu bagus semua. Apalagi kita baru lihat ya. Biasa kita lihat ya, yang biasa anak-anak naik itu. Roller coaster? Roller coaster itu kan cuma lihat di TV. Kalau ini kan kita lihat langsung. Itu memang ada ini. Kira ini cuma di kartun aja tapi ada. Coba naik sudah? Enggak, pas naik pas hujan. Kalau hujan pas hujan. hujan. Pas sore itu hujan kayak nggak jadi naik, kita lihat terus. Yang baru lagi kita pergi ke taman yang ada pohon apel sama stroberi itu kan kita langsung petik di. Siap. Oke. Berarti Kak Aldo harus ngajak Kak Arin nih mumpung masih ada di Indonesia ke sana lagi biar ada kenang-kenangan. Oke, siap. Nah, ini balik lagi untuk ngobrolin soal UBTV. Kalau nggak salah teman-teman ini belajar banyak hal, mulai dari belajar program, membuat naskah, membuat term of reference, belajar tentang kamera dan banyak hal. Kira-kira mana sih yang paling favorit? Lagi-lagi nih, nanya yang favorit. Kak Arin dulu nih, dari semua materi. Karena Kak Arin kan sebagai seorang penulis naskah, apa jangan-jangan yang paling semangat nih ketika belajar menulis naskah saja atau gimana nih? Ya, kalau menurut saya menarik ya, itu ada program kalau kami bikin program di RTV itu kan langsung saja ya, nggak nulis struktur atau apa gitu. Yang yang Kak Aldo yang bicara kemarin itu kami langsung saja, nggak terms of reference yang nulis segini enggak. Itu yang saya. Jadi yang paling favorit adalah saat belajar pembuatan program. Oke, siap. Kalau Kak Aldo sama lagi jangan-jangan. Itu saya beda. Oh beda, siap. Yang baru itu yang baru kita pelajaran itu kameramen. Kamera. Kamera itu adalah gairah bukan gairah itu favorit saya. Favorit. Yang baru masa itu yang belajar kasih kita. Mas Pugu? Iya, Mas Pugu kasih paham tentang kamera itu gitu. Saya bilang, ini kan perbedaan kameranya, ada yang besar, ada yang kecil. Kualitasnya kan nggak sama. Terus cara pengambilan gambarnya itu berbeda-beda. Itu saya bilang, itu kan sembaro. Udah bilang, itu yang favorit saya. Terus yang kemarin juga pas Pak Sidik bilang ini, Aldo, kamu tulis naskah bisa? Padahal saya nggak suka. Dengan berat itu saya tanya, ya udah tulis sudah. Terus Pak Sidik lihat, ini Aldo kamu punya itu kata-kata nggak tambah malah kurang lagi. Ini sulit Pak. Kenapa sulit nih? Ini itu bisa, kamu nggak bisa. Soalnya kan kita harus tulis yang poin-poin aja. Kalau yang nggak poin itu hanya tulis semua. Kalau narasumber ngomong saya tulis sampai A sampai Z itu semua. Makanya Pak Sidik lihat kamu itu, mending kamu tulis jurnal aja. Karena panjang sekali. Kan panjang sekali. Aduh, banyak cerita lucu ternyata ya selama di Kota Malang. Oke, nah kira-kira setelah selesai belajar di Kota Malang, rencana atau planning teman-teman ke depan akan seperti apa? Utamanya untuk mungkin perbaikan yang ada di RTVU. Dari Kak Arin dulu silahkan. Baik, kami kan belajar di sini kan 10 hari ya. Kami belajar tentang hal banyak ya. Kalau berapa hari ini kami membedakan ya antara di TV dan di RTVU itu apa yang kurang. Kami harus mengambil referensi dari TVUB untuk memperbaiki yang program dan tulis naskah
atau program-program lainnya yang kami mendapat ilmu dari sini, kami harus implementasikan di RTVU. Keren. Dari Kak Aldo? Saya sendiri ya ada agak beda sedikit ya. Untuk UBTV itu saya sangat itu baru buat saya. Saya berterima kasih sekali untuk yang teacher yang udah mengajar kita tentang nulis program, dan untuk dari teacher ajar itu kita ambil juga referensi yang apalagi yang file atau itu perlu, karena nanti kita balik di situ kita sharing lagi ke adik-adik kita, terus kita gunakan itu sebagai profit, income, atau bisa uang. Kalau siapa yang mau belajar ya harus belajar supaya bisa income. Intinya dari kita ke timur ke malam atau ke kampus UB ini kita mau cari referensi baru, apalagi untuk apa sih yang UB bisa lakukan, atau apa UB yang dapat itu income itu dari mana. Nah, dari mana itu ujung kan kita mau itu tahu itu. Itu aja maksudnya. Terus dari materi yang kita terima bisa jadi referensi, kabar lagi bisa jadi referensi dan bisa kita mengembangkan ke teman-teman. Terus kalau ada kita kasih paham ke mahasiswa, kalau susah nanti kita bisa telepon ke teacher langsung, ke teacher, atau kita bisa WA sama teacher, bisa kasih paham ini Aldo kamu harus begitu supaya mereka paham gitu. Keren, siap. Tentunya UBTV selalu terbuka untuk Kak Aldo, Kak Arin, dan juga teman-teman dari RTVU. Kalau ingin datang lagi dan juga mungkin kita akan sharing-sharing, atau mungkin kita yang main ke sana nih suatu hari nanti ya. Dan terima kasih juga sudah datang ke podcast Let's Talk. Semoga sharingnya bermanfaat buat penonton, dan juga kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Dan pemirsa, tak terasa 30 menit sudah kita ngobrol-ngobrol, dan masih kita ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya, dan sampai jumpa.